Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melakukan peregangan. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Encep Sanudin. Kepada Bapak Encep Sanudin, kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, untuk acara kegiatan pelatihan ini, marilah kita tunjukkan kepala hati dan jiwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon keriduannya atas apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak dan Ibu hadirin yang kami dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kehadiran-Mu ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan pelatihan ini. Semoga pelatihan yang kami laksanakan selalu dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafian warizqan halal. Ya Allah, karuniakanlah rezeki yang halal, baik dan luas, serta amal perbuatan yang diterima. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha, palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan jangan syakaratil maut wajatan wala fa'ingal hisab. Rabbana wali walidayya warhahuma kama rabbayani shighra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Rudi Bastaman untuk memandu jalannya foto bersama. Bapak Rudi Bastaman. Kang Rubas. Dedek, foto bersama. Oke, kita akan foto bersama, Bapak Ibu. Silakan videonya ditampilkan semuanya. Jangan ada yang menampilkan masing-masing ininya, face-nya. Silakan. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita foto bersama. Oke, yang beberapa teman kami sedang lost koneksi. 1, 2, 3, cheese, ditahan.
Ditahan dulu, baru halaman 1. Sebentar, ditahan. Oke. Bentar untuk halaman yang kedua. Mohon dicek jaringannya. Kang Iki. Oke, di halaman 2 belum tampak videonya. Di halaman 2 kan? Oh, sudah ya. Si foto bersama sudah kami amankan. Sudah Terima kasih Bapak Maman. Nanti share di grup. Demikian rangkaian acara pembukaan workshop tutor pelatihan jarak jauh. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada moderator menjalani acara kepada Bapak Tri. Baik, Pak Silian. Moderator kita sedang tahap persiapan karena barusan ada lost koneksi. Sambil menunggu, kita break dulu selama 5 menit, tetapi handphone ataupun laptop Bapak sekalian tetap nyambung dengan Zoom meeting ini. Untuk masuk ke acara sesi workshop, kita break dulu selama 5 menit untuk istirahat. Demikian, terima kasih. Musik play. Tapi aku tahu obatnya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu
kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. After 1 week, I could speak a whole paragraph in English without pauses. After 1 month,
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para peserta workshop latihan jarak jauh, workshop tutor latihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Selamat ketemu kembali setelah kemarin pra-workshop, dan hari ini kita akan ada pematerian dari para narasumber yang hebat-hebat. Salah satu narasumber yang akan hadir di awal untuk membersamai Bapak Ibu semua adalah artis yang tadi tampil yang BPPK Ciloto. Nah itu adalah salah satu artis yang nanti akan membersamai kita hari ini. Dan insya Allah akan saya perkenalkan Kang Gema Ramadonatan. Assalamualaikum Kang Gema, sudah ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Kang. Assalamualaikum Kang Gema, sudah ready? Boleh cek audio? Siap. Cek suara gimana Kang? Teman-teman. Semangat pagi. Halo Kang Gema. Pagi. Suara halo. ada, Cek. Oke. Cek. Sudah masuk ya? Oke. Insya Allah Kang Gema akan membersamai kita dalam materi terkait dengan Learning Management System. Apa itu Learning Management System dan mengapa kita harus belajar Learning Management System? Karena di era revolusi 4.0, pembelajaran lewat daring ini adalah sistem yang sebenarnya sistem ini sudah lama ada. Learning Management System banyak sekali jenisnya, dan Bapak Ibu berdasarkan tugas penugasan dari para tutor workshop ini ataupun para fasilitator workshop ini sudah ditugaskan membaca terkait dengan apa saja sih sebenarnya LMS yang ada di dunia perdaringan ini. Dan salah satu yang paling terkenal adalah menggunakan Moodle. Jadi ini adalah salah satu saja. Dan insya Allah Kang Gema ini akan mengupas dan membersamai kita, sekaligus akan mungkin bertanya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan tugas-tugas membacanya ataupun tugas-tugas terkait dengan mencari informasi apa sih Learning Management System. Oke, tidak panjang lebar, kita serahkan kepada Kang Gema Ramadonatan. Insya Allah kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Gema untuk melanjutkan dan membersamai para peserta workshop ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Tete. Yang terhormat Pak Kepala BPPK Ciloto, Pak Samsul Arifin, serta Kepala Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non-Kesehatan, Pak Maman, serta seluruh pejabat struktural BPPK Ciloto yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, para WDI Suara BPPK Ciloto, serta para peserta pelatihan LJJ tutor yang saya banggakan dan saya cintai. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mau share screen materi. Mohon maaf sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan terkait salah satu materi dalam workshop kali ini, yaitu pengantar LMS atau Learning Management System. Baiklah, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Nah, pokok bahasan apa saja yang akan ada dalam pembelajaran kali ini? Pokok-pokok bahasan itu yaitu pertama yaitu terkait dengan pengertian LMS itu sendiri, fungsi Learning Management System atau LMS, lalu contoh atau apa saja LMS yang ada di saat ini. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dari LMS yang kita gunakan yaitu Moodle, lalu fitur-fitur apa saja dari LMS Moodle. Untuk pokok bahasan pertama yaitu Bapak Ibu sekalian, apa sih itu LMS? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya ya, apakah itu LMS Learning Management System itu Learning Management System itu seperti apa sih? Seperti apa gambarannya? Mungkin diambil dari beberapa jurnal, beberapa ahli yang menyebutkan bahwa LMS atau Course Management System atau CMS atau juga dikenal sebagai Virtual Learning Environment, sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik itu universitas, di perguruan tinggi dan sekolah sebagai media pembelajaran online yang meliputi beberapa aspek yaitu materi, penempatan, pengelolaan, dan penilaian. Ini menurut Mahnegar tahun 2012. Lalu menurut Riyad dan Elger di tahun 2008,
LMS adalah satu kesatuan perangkat lunak yang secara komprehensif terintegrasi pada berbagai fitur untuk pengiriman dan pengelolaan course. Selanjutnya menurut Laster 2005 melalui Mulnix and Mercury 2003, Simpson Payne tahun 1990 dalam Gautreaux tahun 2011, an LMS is a web-based software consisting of course that contain electronic tools. Jadi ini tuh LMS tuh berbasis web, software yang berbasis web yang terdiri dari beberapa kursus atau pelatihan yang memiliki tools atau peralatan elektronik. Di antaranya itu sebuah diskusi, file transfer atau gradebook atau penilaian, email, electronic mail, pengumuman, assessment, lalu multimedia elemen bermacam multimedia audio, video seperti itu. Sebuah LMS provide access to student-centered teaching approach. Jadi lebih ke pendekatan murid ataupun peserta yang increase accessibility, assessment, and evolution features, and improve management of course content and administration tasks. Nah, selanjutnya LMS adalah atau Learning Management System, sistem manajemen pembelajaran, istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. LMS akan memungkinkan Anda mengelola setiap aspek kursus ataupun pelatihan melalui dari pendaftaran siswa ataupun peserta sampai penyampaian hasil tesnya. Dan juga memungkinkan kita untuk menerima tugas secara digital dan tetap berhubungan dengan siswa. Inti dari pengertian LMS merupakan tulang punggung sebagai sebagian besar aktivitas dari e-learning. Nah, ada pun juga fungsi ataupun fitur-fitur LMS yang ada yang ada itu adalah, nah ini ada 5 fitur utama, yaitu fitur administrasi, lalu penyampaian bahan ajarnya sendiri, dari pengujiannya, lalu setelah diuji dinilai, lalu ada fitur komunikasi baik itu antara peserta dengan peserta ataupun peserta dengan pengajar. Nah, ini fitur administrasi yaitu kebutuhan kemampuan administrasi pelatihan, di mana pendaftaran peserta, informasi tentang pelatihan yang diadakan dan penjadwalan dapat dilakukan. Lalu penyampaian bahan ajar itu yaitu kebutuhan penyampaian bahan ajar, fungsinya itu bisa glossary, resource, atau lesson. Lalu fitur pengujian yaitu kebutuhan kemampuan pengerjaan kompetensi peserta melalui penugasan maupun kuis, itu bisa kuis atau assignment. Lalu penilaian itu kebutuhan kemampuan melaporkan hasil pembelajaran yang dapat ditelusur dari nilai selama penugasan maupun kuis, itu bisa berbentuk fiturnya gradebook kalau di Moodle itu. Fitur komunikasi, kebutuhan kemampuan komunikasi antar peserta maupun peserta dengan tutor atau pengajar atau fasilitator, ini bisa menu chat, forum, atau glossary. Nah, ini platform-platform yang sudah ada LMS yang mungkin sudah banyak lah. Dan ini juga merupakan salah satu tugas penugasan dari Bapak Ibu sekalian, di mana ada beberapa contoh, ada Dosibo, Blackboard, Talent LMS, Schoology, Quizlet, Mindflash, Growth Engineering, Edmodo, dan salah satunya lagi ada Moodle. Ini yang kita menggunakan saat ini. Apa sih itu Moodle? Moodle itu sendiri merupakan sebuah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi ini tuh sebuah aplikasi yang diperuntukkan untuk membangun lingkungan pembelajaran, di mana di situ jadi biar bisa hidup seperti apa sih. Jadi Model Object Oriented Dynamic, dan Moodle ini sendiri sebetulnya dimulai dari 1970 dan dirilis resminya pada tahun 2002 oleh Martin Dougiamas. Nah, platform ini bersifat open source atau free dan gratis, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalkan secara statistiknya dilihat, Moodle itu ada 159.000 situs yang menggunakan LMS Moodle ini. Dan untuk course-nya sendiri ada 27 juta, usernya sendiri ada 215 juta, dan tingkat enrollment-nya ada 1.121.000 juta, mohon maaf. Lalu ada forum post-nya 421 forum post,
resource-nya 226, ada quiz question, berarti ini bank quiznya ada 2.744 tipe quiz questionnya, dan tersebar di 242 negara, mohon maaf. Nah, apa sih keuntungan dari model ini sendiri? Yaitu yang pertama, itu dia tadi yang sudah disebutkan, yaitu gratis dan sifatnya open source, jadi bisa di web kita download seperti itu. Lalu mudah digunakan, fleksibel, aman, terintegrasi, dapat dikustomisasi, kita bisa dikustomisasi, dapat mendukung plugin, mobile friendly, dan mendukung berbagai bahasa. Nah, pada model ini sendiri, pada user ini juga ada beberapa lapisan user, di antaranya ada 6, yaitu ada administrator, course creator, teacher non-editing, student, dan guest. Lalu untuk sebentar ya Bapak Ibu. Hadir. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk administrator itu ya, seorang administrator itu mengatur situsnya itu secara umum. Misalnya mengatur tampilan situsnya serta menu apa saja yang terdapat pada situs. Nah, ini sih sebetulnya seperti super adminnya kalau misalkan dalam web page itu. Course creator itu jadi seseorang yang membentuk, menyusun atau membuat suatu pelatihan dan dan dia juga bisa menjadi pengajar dalam course tersebut. Jadi yang membuat pelatihan-pelatihan itu bisa di course creator. Nah, course creator ini kalau di yang realnya atau di dunia nyatanya itu seorang kepala departemen atau koordinator program, atau kalau misalkan ini seperti manajernya lah, seperti itu. Nah, kalau untuk teacher sendiri atau pengajar terhadap melakukan apapun terhadap course yang diajarkan, seperti mengganti aktivitas apa saja yang terdapat dalam course tersebut, memberikan nilai kepada peserta, mengambil course tersebut, mengeluarkan siswa bergabung pada course tersebut, dan dapat menunjuk non-editing teacher untuk mengajar pada course tersebut. Nah, perbedaan dengan non-editing teacher itu, kalau non-editing teacher itu dia bisa mengajar dan memberi nilai siswa juga, tapi tidak bisa mengubah aktivitas-aktivitas yang ada pada course itu sendiri. Jadi hanya bisa menyampaikan materi dan memberikan nilai. Lalu selanjutnya ada student ataupun partisipannya, merupakan user yang belajar pada suatu course. Sebelum dapat mengikuti aktivitas course ini, seorang student harus mendaftar terlebih dahulu pada course tersebut. Selanjutnya pengajar mengajar pada course tersebut akan memberikan grade terhadap pencapaian pembelajaran yang telah didapatkan. Lalu guest, kalau guest ini sendiri hanya tamu, sifatnya hanya dia read only atau hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan aktivitas pada setiap course itu sendiri. Selanjutnya, fitur unggulannya apa saja? Fitur Moodle itu sendiri yang pertama yaitu personalized dashboard. Moodle memiliki dashboard sendiri yang intuitif, terintegrasi. Berbagai informasi penting dapat langsung diakses pada halaman utama seperti daftar kursus, kalender kegiatan, penggunaan yang sedang online, hingga penggunaan umum. Lalu file management, ketika membuat materi pelajaran atau ujian dapat menambahkan file baru ke dalamnya, dapat menggunakan dengan cara drag and drop, file otomatis akan menjadi bagian kursus, atau caranya menambahkan resource materi yang ada kursus lain berupa sebuah alamat URL ataupun folder. Mungkin yang kemarin Bapak Ibu juga sudah mencobanya ya untuk file management ini, dari yang modelnya label seperti apa, terus menginput PPT ke dalam model itu gimana. Di sana mungkin Bapak Ibu telah belajar mencoba mengaplikasikannya. Lalu ketiga, progress tracking. Nah, progress tracking yang ada di model itu sendiri ada course completion-nya atau ketuntasan dari course-nya, activity completion-nya ataupun activity completion-nya, lalu grades ataupun nilainya, badge, lalu kompetensi apa saja yang didapatkan setelah mengikuti materi itu. Selanjutnya,
yaitu multimedia integration. Nah, ini dia. Multimedia, pengajar dapat menggunakan multimedia seperti audio, video, dan gambar. Dan dalam berbagai format, hingga menggunakan media embedding, atau embedding itu semat atau ditempel pada layar layar web Bapak Ibu sekalian dari YouTube ataupun Vimeo untuk melakukan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Lalu kelima yaitu peer assessment. Nah, model ini memiliki fitur unik, yaitu pengajar dapat meminta peserta pembelajaran untuk memberikan penilaian rekannya. Selain dapat mendapatkan hasil lebih cepat, cara ini melibatkan partisipasi peserta yang lebih baik. Ini tuh ada di fitur workshop. Di fitur workshopnya itu ada seperti itu. Lalu selanjutnya inline feedback. Pengajar tidak perlu memberikan koreksi ataupun tugas yang diberikan menggunakan dokumen yang berbeda. Dengan model, koreksi dan feedback bisa langsung dilakukan melalui browser pada tugas tersebut. File dokumen diunggah peserta pembelajaran bisa langsung diberikan catatan atau di highlight seperti itu. Nah, ini sumber-sumber yang saya dapatkan. Mungkin untuk pemaparan dari saya cukup singkat ya, Pak TB, Pak Tri, Kang Tri. Mungkin lanjut ya, siap. Soalnya saya juga nyambi-nyambi namun misalkan itu sangat informatif sekali, dan ini menambah masalah pengetahuan dari Bapak Ibu yang kemarin mungkin sempat ditugasi untuk searching ataupun mencari dari sumber lain dari website ataupun apa terkait learning management system. Kenapa sih kita harus belajar membaca ataupun tahu learning management system? Karena memang kita gunakan dalam proses latihan jarak jauh yang kita gunakan menggunakan learning management system. Oh iya, selamat pagi juga untuk dari beberapa calon tutor pelatihan farmasi, calon tutor pelatihan dari epidemiologi, entomologi, serta calon tutor. Ya. Jadi ini sesinya Kang Gema, apakah boleh langsung? Boleh ya? Gimana Kang? Punten. Halo Kang Gema. Ya, ya. Siap untuk kita buka sesi tanya jawab dari peserta? Siap ya? Insyaallah. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi terkait dengan learning management system ini, kami Bapak Ibu silakan melalui chat ataupun raise hand terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan ataupun menanyakan terkait dengan materi learning management system. Silakan Bapak Ibu. Dari mana? Dari pelatihan apa? Adakah sudah hadir di Bu Helpi, Kang? Mangga Bu Helpi. Bu Helpi, mangga. Atau dari para widya suara, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan ini Bu Helpi Yunida. Udah raise hand. Silakan Bu Helpi, bantu admin untuk meng-unmute Bu Helpi. Oke. Meng-unmute Bu Helpi, boleh admin untuk membantu? Sudah. Oke, Bu Helpi silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Gema Ramadonatan sebagai narasumber kita hari ini terkait dengan materi learning management system. Silahkan Bu Helpi. Ya, baik. Terima kasih Kang TB dan Kang Gema juga luar biasa. Ya, mungkin yang saya tanyakan kedempatannya tadi kan Kang Gema menjelaskan ya, teacher fungsinya ini, guest fungsinya ini, kemudian student fungsi di sini gitu. Tetapi untuk penampilannya itu seperti apa kan? Penampilan di dalam layarnya itu seperti apa gitu ya? Karena kalau saya termasuk dalam LMS itu ya, termasuk yang agak awam juga ya, dan masih sedang belajar gitu. Jadi ingin tahu kali itu penempatannya itu gimana gitu. Karena kan barusan hanya secara singkat saja ya, barangkali kalau Kang Gema memang paham ya. Kalau saya pribadi
mungkin belum begitu belum begitu memahami mendalam gitu aja, Kang. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu Helvi. Mungkin Kang Gema boleh silakan dijawab. Siap, berarti yang saya tangkap adalah tampilan dari masing-masing ini ya, Bu Helvi ya. Ya, masing-masing fungsi yang tadi itu, Kang. Oke, siap. Izin lagi ya, Bu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini saya sekarang ini sebagai role-nya sebagai teacher. Kalau misalkan di atas ini gambar-gambar teacher, kita coba masuk sebagai kalau teacher itu Bu, coba LJJ tutor aja seperti ini. Bentar Ibu ya, agak lebih dulu. Nah, ini kita masuk ke tempat yang saya aja ya Bu ya, misalkan nah ini untuk tampilan, sebetulnya ini tampilan model yang siap pakai, tapi mode editnya kita belum ada. Nah, ini kalau misalkan kita ingin mengaktifkan mode edit itu di sebelah kanan ada tampilan di sini administration ini. Nah, ini turn editing on. Kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini istilahnya dalam setiap icon ini ada materi ataupun istilahnya pembahasan yang akan dimasukkan. Contohnya misalkan yang pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ini saya masukkan hanya labelnya seperti ini. Ini yang tampilan ada di teacher yang bisa mengedit seperti ini modelnya. Lalu ini tadi itu ada menu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan saya hanya memberikan label hanya istilahnya tampilan pendahuluan mengenai pengantar LMS ini, apa aja sih yang ada di materi ini, terus tujuannya seperti apa. Nah, di materi ini ada beberapa fitur yang digunakan. Nah, untuk materi saya menggunakan untuk tadi kan ada PPT, bentuknya PPT yang tadi saya sampaikan juga. Nah, ini saya masukkan bentuk file. Jadi filenya itu di sini, dan satu lagi ini model yang saya ambil URL di sini. Nah, ini sebetulnya bisa Bapak Ibu sebagai tutor nanti yang mengeksplor di sini sih. Jadi ada beberapa activity ataupun resource yang Ibu gunakan seperti itu. Nah, ini tampilan sebagai di teacher sebagai teacher yang bisa mengedit dari menu-menu ini. Nah, kalau untuk menu tampilan pada student partisipan itu nanti bentuknya seperti ini sih Bu. Kita coba ya, select switch role to saya sebagai student. Nah, ini posisi saya sebagai student. Nah, posisinya seperti ini tampilannya. Icon-iconnya juga ada. Nah, nanti ketika si peserta mengklik salah satu icon ini, biasanya si sequence dari pendahuluan kita klik. Nah, ini tampilan yang ada di si peserta. Hanya tulisan bla 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 bla. Misalkan ini sampai apa, pendahuluan tentang apa. Nah, jangan lupa di sini nanti di setting juga ini kalau misalkan kita sudah mengerjakan dicentang. Ada juga yang enggak. Ada yang secara otomatis tergantung Bapak Ibu nanti mau gimana. Next. Nah, itu di close. Nah, materi. Ketika diklik materi, nah, nanti dia ngedirect langsung ke satu halaman terkait. Ini juga di-embed nih atau disematkan dari slide share. Diklik. Model sih seperti ini, Bu Helvi. Nah, balik lagi what is LMS. Diklik lagi. Nah, ini seperti ini. Sebentar, loading. Ini juga saya meng-embed atau mensematkan YouTube. Nah, seperti ini. LMS stands for Learning Management System. And LMS is a tampilan yang ada di peserta. Sebagai misalnya hampir sama seperti itu kalau misalkan itu. Jadi tampilan yang di si peserta itu hanya memang tampilan-tampilan seperti ini, yang kegiatan apa saja yang ketika peserta harus dilakukan oleh si peserta seperti itu. Gimana Bu Helvi?
Ya mungkin tidak ya tidak jauh dengan CLC kan ya? Halo? Gimana Bu? Tidak jauh dengan program CLC gitu, tapi jenisnya mungkin mode gitu ya. Gitu ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang saya juga harus belajar banyak. Nanti juga pasti saya konsul ke yang 3 ini, ke Kang Riki, ke Kang Gema, ke Kang Ferry kali ya, untuk hal-hal kayak gini. Paling enggak sekarang ini sedang meraba-raba lah, ini kali ya, itu kali ya, mungkin gitu ya, mungkin seperti itu. Ya terima kasih banyak, ya saya juga tidak akan cepat paham dengan apa yang dijelaskan ya. Saya juga kan lagi masih kalau belajar berjalan masih melengkah halu barangkali begitu ya. Ya terima kasih banyak Kang Gema. Siap, sami-sami Bu. Ya, mangga. Selanjutnya Saya Kang Gema dari bisa bertanya. ya, Pak Bu Lina, mangga, silakan. Bu Lina, mangga. Oke, terima kasih. Suaranya kedengeran? Terdengar Bu. Terdengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang Gema, mau nanya, tadi kan ada beberapa peran ya dalam Moodle yang diadopt oleh CLC. CLC ini kan mengambil platform Moodle ya akhirnya ya. Ya. Itu ada beberapa peran tuh tadi, ada admin, ada course creator dan sebagainya. Nah, kita semua di sini, tutor di sini nantinya akan menjadi tutor, mengambil peran tutor bukan? Iya, Ya kan? tutornya sebagai teachernya, iya Bu, betul. Oke, sorry. Iya, kita sebagai teacher. Nah, pertanyaannya, dalam satu kelas yang kita ampuh, nanti kita akan dibantu, ada berapa tim yang terlibat di situ? Misal, kita sebagai teacher, nanti dibantu lagi apakah ada satu admin, ya itu. Jadi satu kelas itu akan dibantu oleh satu tim itu berapa orang. Yang kedua, kalau misalnya kita sebagai tutor di kelas kita, di course kita, bisakah kita melihat course yang diampu oleh tutor lain? Misal, kita sebagai tutor di MI1 nih, kita ingin mengikuti kelas atau melihat kelas di MI2 atau di materi penunjang atau materi dasar, itu bisakah seperti itu? Mungkin itu aja, Kang, pertanyaannya. Oke, Bu. Silakan Kang Gema, boleh langsung menjawab dari pertanyaan dari Bu Lina terkait dengan 2 pertanyaan tadi ya. Ya, silakan Kang Gema. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina. Yang pertama, tadi pertanyaan apakah dari satu kelas materi tutor itu ditemani atau diinikan oleh beberapa admin atau ada beberapa admin Tutor itu ada berapa temannya, betul. Jadi kalau itu sebetulnya kebijakan biasanya sih kalau di kami Bu itu ada PJ-PJ-nya juga. Jadi satu PJ pelatihan itu biasanya jadi admin untuk pelatihan itu juga. Kalau skupnya cukup lumayan besar seperti kemarin PPIH itu nggak bisa cukup satu aja adminnya, jadi harus ada beberapa admin juga. Nanti tiap kelas akan diberikan adminnya juga Bu. Jadi nggak yang terlihat lihat juga jumlah dari pesertanya seberapa besar sih untuk pelatihan itu. Terus kemarin kan kalau yang PPH hampir 300, itu juga ada berapa admin sih Bu. Jadi dibagi beberapa admin lagi. Seperti itu. Jadi nanti melihat situasi ataupun kondisi dari si pelatihannya itu sendiri. Itu satu. Lalu yang kedua terkait tutor MI. Nah, kalau tutor itu sendiri kalau hanya melihat sih bisa Bu. Kalau misalkan bisa di-enrollkan ke misalkan Ibu di MI1, misalkan Bu Lina. Nah, teman Ibu ada di MI2. Nah, Ibu ingin melihat di MI2. Nah, itu bisa ke adminnya, nanti minta tolong dijadikan non-editing teacher. Nah, jadi Ibu hanya bisa melihat, tapi nggak bisa ngerubah aktivitas yang ada di dalam. Seperti itu sih, Bu. Itu nanti tergantung dengan admin Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian, gimana. Paling sih seperti itu Bu, bisa aja sih kalau misalkan itu kondisinya. Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama Bu Lina. Baik, Bapak Ibu, ada di chat, kita lihat yang di chat ya. Pertanyaan
Boleh? Ada yang ini juga raise hand. Ibu siapa? Bu Dina ya? Oh ya, sudah Iya. di-unmute ya. Silakan Yes. Bu Dina untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian, kebetulan menjadi fasilitator untuk pelatihan pelayanan kefarmasian. Terima kasih atas kami diikut sertakan dalam pelatihan ini, sangat bermanfaat dan ini merupakan sesuatu yang baru buat saya khususnya. Dan mungkin karena sudah senior juga, maksudnya usia ya, sehingga saya pelan-pelan banget ini mempelajarinya dan memahami ya, berusaha memahami. Dan saya ingin konfirmasi kepada Pak Gema bahwa kalau tentang LMS ini kan ada beberapa platform ya, misalnya kayak Moodle, Edmodo seperti itu. Kalau saya lihat bahwa CLC ini yang dibuat oleh BPPK Ciloto ini merupakan salah satu platform LMS juga, betul ya Pak ya? Maksudnya bahwa kita nggak perlu menggunakan, kalau memang iya, nanti ya Pak ya, kita nggak perlu menggunakan atau membuat lagi dari platform lain seperti Moodle atau Edmodo seperti itu, atau memang diperlukan juga, masih diperlukan, mohon konfirmasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Nah, CLC atau Ciloto Learning Center ini merupakan web based dan kita menggunakan platform Moodle, Bu. Jadi kita bukan nge-building sendiri, ini memang kita menggunakan platform Moodle. Nah, ada beberapa istilahnya LMS yang kita gunakan adalah Moodle, dan ada beberapa yang lain juga memang yang seperti WordPress pun ada untuk LMS-nya. Cuman kami lebih lebih familiar terkait Moodle, jadi lebih istilahnya lebih percaya diri lah Bu terkait Moodle, dan banyak hal-hal yang bisa dieksplor dari model ini juga sih Bu, seperti itu Bu. Jadi LMS yang kita gunakan itu adalah Moodle, dan alamatnya situs itu adalah CLC. CLC itu adalah sebutan untuk LMS kita sih, bukan LMS ya trademark alamatnya itu seperti itu, tapi platform yang kita gunakan adalah Moodle. Terima kasih Kang Gema. Jadi pertegasannya adalah CLC ataupun CLC ataupun CLC yang digunakan oleh BPPK Ciloto itu adalah Learning Management System. Sedangkan CLC-nya itu adalah alamat yang dituju bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan Learning System yang dimiliki oleh BPPK Ciloto. Jadi itu hanya alamatnya CLC. Jadi alamat yang dimiliki oleh BPPK Ciloto itu CLC. Dan itu CLC itu adalah Learning Management System menggunakan platform Moodle. Ini ada pertanyaan Kang Gema dari Pak Lejar. Berapa lama kita status sebagai pengampu materi? Ibu ya, Ibu Lejar, karena materi yang kita ampu nantinya bisa kita perbaiki seiring perjalanan waktu. Kang Gema. Silakan Kang Gema. Baik. Waktunya berarti ini Pak Lejar ya untuk ininya ada di sebagai pengampu materi, karena materi yang kita ampu nantinya bisa kita perbaiki seiring perjalanan. Nah, jadi kalau untuk ini sendiri Pak Lejar, status sebagai pengampu materi berapa lama kita jadi sebetulnya itu untuk materi selama pelatihan itu juga berlangsung Pak biasanya. Jadi bisa katakanlah seperti yang LJJ Tutor ini kita buka dari minggu kemarin sampai nanti tanggal 28. Nah, itu waktu status Bapak sebagai pengampu materi itu. Nah, adapun misalkan ada perbaikan seiringan perjalanan waktu itu bisa aja sih selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalau misalkan memang ada ya sedikit-sedikit lah menambahkan materi atau materi apa untuk penguatan materi misalkan pembelajaran itu bisa Bapak
Pak Lejar. Jadi itu masih sebetulnya untuk selama tujuan pembelajaran itu bisa dicapai, dan yang utama adalah Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan adalah kurikulumnya. Karena kurikulum itu sebagai patokan Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Maupun itu e-learning ataupun kita klasikal, tetap yang kita patok adalah kurikulum itu sendiri. Karena patokan dalam e-learning juga berapa lama, itu pun juga harus dari kurikulum itu sendiri. Begitu, Pak Lejar. Bagaimana? Kang Gema mau nanya. Ya, Pak Ian. Ya, boleh. Admin. Enggak, Pak. Mana? Kang TB boleh nggak nih? Boleh. Oh, benar boleh. Mana Pak Kang Gema. Ini kan bukan pure Ciloto ya. Berarti maksudnya ini aplikasi LMS-nya itu mengadop dari Moodle ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nggak dibuat versi bahasa Indonesia aja, Kang Gema? Karena kan di Moodle itu ada pilihan bahasa Indonesia. Lebih memudahkan untuk memahami bagaimana suatu proses pelatihan melalui LMS ini, atau CLC, itu dengan mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu dijelasin lagi. Karena ada fasilitasnya, Kang Gema. Di Moodle. Betul, Pak. Mungkin nanti bisa nggak dirubah nih, pakai bahasa Indonesia. Itu, makasih, Kang Gema. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi memang untuk di fasilitas Moodle juga memang ada sih, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebentar. Ada di ini di LMS CLC kita juga ada di sini. Nah, ini menu. Nah, ini ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Indonesia. Memang default dari yang untuk model ini kita pakainya kemarin itu masih yang bahasa Inggris. Tapi ketika kita ganti, nah ini yang versi Indonesianya kita juga udah ada sih, maksudnya itu bisa digunakan seperti ini. Nah, ini juga mohon maaf, bisa saja sih Pak kalau misalkan itu, cuman memang defaultnya kita gunakan kemarin itu yang bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kalau misalkan itu di Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan menu language-nya ini di sini sih. Kalau misalkan Pak, tergantung enaknya ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, gimana biasanya untuk penggunaan ini. Ada yang biasa enaknya pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia, maka itu mah diinikan juga. Cuman memang default dari model itu sendiri sih memang bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Yan. Ya. Nuhun, Kang. Sami-sami Bapak. Ada lagi? Punten. Baik, terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Kang Gema, dari chat ya. Kayaknya Kang Gema juga lagi mencari pertanyaan dari chat. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ada yang sudah terjawab bagi para peserta yang sudah melakukan pra-workshop kemarin, melakukan penugasan-penugasan ya, misalnya terkait dengan bagaimana meng-embed, bagaimana meng-upload, bagaimana mengganti bahasa. Nah, ini pertanyaan, Kema boleh nanti kita kupas karena ini sudah workshop. Kalau kemarin kan Pak workshop, ini workshop, jadi waktunya Bapak Ibu memperdalam dan memperkuat materi yang didapatkan. Pertama tadi yang dari siapa terkait dengan ini, Kang Gema, kapasitas ataupun untuk mengupload video kapasitasnya berapa? Sebenarnya kemarin udah dijawab sama Kang Riki dan Kang Ferry ya di dalam grup. Boleh diulang lagi nggak apa-apa untuk pembahasan kita bersama. Silakan Kang Gema. Baik, ya terima kasih Kang. Dari Bu Erna ya ini ya? Iya. Bu Erna ya kalau nggak salah Bu Erna. Ya, untuk maksimal itu sebetulnya bisa disetting sih kalau misalkan di model itu. Jadi ada berapa kapasitas maksimal untuk mengupload video. Tapi kalau misalkan gini sih Bapak Ibu sekalian, kalau terkait video kan minimalnya video itu kan lumayan ya, berapa mega. Jadi sebetulnya dan itu akan memakan
kapasitas dari memori di server. Nah, biasanya sih kalau misalkan dari dari tutor itu mengakalinya yaitu teman-teman peserta itu melakukan uploading videonya itu di YouTube. Nah, dari YouTube itu nanti diambil linknya, dikirim ke ke penugasannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ingin mengambil materi di YouTube atau misalkan ringannya sih, jadi ditempelkan dulu di YouTube, nanti kita tempelkan lagi di CLC. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi kalau untuk ini meminimalisir, tapi kalau misalkan untuk menguploadnya, sebentar Bapak Ibu, sebentar, saya coba dulu lihat. Nah, itu sih biasanya di limit, kalau secara defaultnya dari Moodle itu 200 megaan, tapi kita nggak mungkin memberikan akses seperti itu, karena itu dia kepertimbangan kami adalah server yang ada di kami. Nanti kalau misalkan semua tutor dan ada beberapa pelatihan mengupload sebuah video seperti itu dan sebanyak itu akan memakan space dari memori di server kita seperti itu. Nah, kalau misalkan baiknya sih kalau misalkan memang itu kita menguploadnya ke YouTube dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari YouTube kita tempelkan, dan itu pun ada materinya nanti di pengembangan bahan ajar. Mungkin nanti sama teman-teman yang lain juga dibantu juga. Seperti itu sih Bu Erna. Satu lagi. Bagaimana Bu Erna? Lalu, nah ini ada materi yang bisa tutorial semua. Ini bisa aja sih Bu, kalau misalkan itu asal ada di di upload ke YouTube nggak apa-apa Bu Erna, itu dia. Lalu Bu Helen ya. Kita tanya kalau lebih dari satu tutor, bagaimana penyusunan materinya? Apakah materi diberikan sesuai kreasi tutor, tetap ada materi seragam dari tim Ciloto? Ya, ini ada pertanyaan Kang Gema. Ya. Di chat aja ya, kita ini kan yang chat ya. Ya. Soalnya ada yang raise hand sebenarnya. Apa yang raise hand dulu aja, Kang Gema? Boleh deh yang raise hand dulu ya. Bu Andiatu dari BTKL ya. Silahkan Bu. Dari BTKL Jogja. Ya, terima kasih. Yogyakarta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tugas awal yang diberikan kepada peserta latih, kan kemarin mencoba mengambil 2 contoh aplikasi dari LMS, dan itu mencoba membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Nah, kalau kita mencoba browsing dari hasil perbandingan antara mana yang memiliki kelebihan yang banyak atau maupun yang memiliki kekurangan yang banyak. Nah, itu kelihatannya antara satu dengan lain itu tidak konsisten. Nah, sebetulnya kelihatannya di sini sangat subjektif untuk menyatakan mana yang paling bagus. Nah, ini terkait BPK Ciloto yang memilih model ini, apakah ini hasil dari membandingkan antar berbagai aplikasi LMS? Itu pertanyaan saya, sehingga memilih model. Dan yang kedua, di fasilitas LMS yang CLC, itu kan ada salah satu fitur atau menu yang bisa untuk melacak aktivitas daripada peserta. Nah, saya mencoba melihat, kemudian di situ kita bisa tahu bahwa kita itu tercatat berapa lama mengakses suatu materi. Nah, saya dari beberapa hari membaca cukup banyak, tetapi yang tercatat itu misalkan cuma 48 detik. Nah, itu apakah ada yang salah, yang tidak dicentang atau apa? Ini yang saya ingin tanyakan. Artinya aktivitas kita itu sebetulnya banyak, tetapi tidak terekam, itu karena faktor apa? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Kang Gema bisa langsung dijawab boleh, Kang Gema, sebelum nanti kita closing mungkin untuk materi ini ya, karena memang sebenarnya nanti kita akan lebih dalam lagi untuk materi berikutnya dan untuk nanti ke materi yang jam 1. Silakan Kang Gema untuk menjawab pertanyaan dari Bu Andiatu. Ya, terima kasih Bu Andiatu atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan penugasan yang kemarin Bapak Ibu lakukan, sebetulnya itu untuk pendalaman sendiri terkait dengan LMS, karena memang di luar sana itu banyak sekali LMS, Learning Management System. Nah, LMS itu memiliki fitur-fitur istilahnya yang tadi yang saya coba sampaikan adalah ada 5 fitur inti, yaitu 1 terkait dengan fitur administrasi, penyampaian bahan ajar, pengujian, lalu penilaian, dan terakhir adalah komunikasi. Nah, dari 5 fitur itu pasti di setiap LMS yang ada itu seperti Edmodo, terus Blackboard, Moodle ataupun semuanya itu ada maksud kami itu mengapa memberikan sebuah penugasan seperti itu, teman-teman tuh biar melihat LMS yang ada di luar sana itu seperti apa. Nah, dari kelima fitur itu ada nggak sih seperti itu sih Ibu Adiatu. Dan lalu kenapa kami menggunakan Moodle? Nah, ini Moodle ini memang yang istilahnya lebih aplikatif, yang lebih kami rasa karena beberapa kali pengalaman yang kami rasakan itu memang Moodle ini yang itu dia ada user friendly dan dia ada beberapa plugin yang powerful kalau menurut kami seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua untuk aktivitas itu bisa bisa dilihat Ibu. Itu cuma sebentar ya. Sebentar itu kalau teacher itu ada di aktivitas. Kemarin ya, coba di activity-nya ya Bu ya. Ya. Sebentar ya Bu, saya coba share. Nah, kalau di yang administrasi ini ada sih Bu, di yang misalkan dari home deh ya, dari yang depannya. Sebetulnya kalau misalkan itu ada di site administration, dan ini biasanya sih di admin, ada yang site administration ini, lalu ada di reports, ada logs dan live logs. Kalau live logs ini yang saat ini sedang login ataupun sedang menggunakan CLC-nya. Nah, ini kalau misalkan dilihat nih yang online usernya aja udah ada 11 online. Kalau dilihat dari sini, ini bisa kelihatan. Nah, kalau live log-nya bisa Bu lihat. Nah, ini misalkan kita lihat. Nah, ini Bu Lejar, Pak Lejar pribadi itu Revdians. Jadi sebetulnya Ibu nggak sebetulnya secara by system itu sudah terrecord Bu. Ibu ngapain aja di CLC ini, saya hanya melihat atau mengerjakan tugas. Ya, boleh saya tanyakan Mas Gema itu kita secara fakta, secara real kita membaca cukup banyak materi yang ada di menu. Tetapi misalkan dari record yang ini, kita misalkan cuma tercatat 48 detik. Nah, itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu, yang tidak tercatat itu? Apakah ada sesuatu yang kita tidak centang atau apa? Jadi itu yang saya ingin tanyakan. Misalkan Bu Andi di situ cuma 48 second, jadi cuma 48 detik melakukan aktivitas, padahal sebetulnya secara fakta itu membaca cukup lama setiap materi. Adakah sesuatu yang keliru yang saya tidak lakukan? Maksudnya mungkin ada sesuatu yang harus dicentang atau apa? Maaf, ini memang saya masih sangat pemula tentang ini, belum begitu paham. Ya Bu, nggak apa-apa Bu kalau misalnya. Jadi kalau misalkan, jadi di recordnya hanya 42 detik seperti itu ya Bu. 48 detik itu sih sebentar. Kalau ininya sebetulnya kalau itu by system sih enggak sih Bu, kalau selama sistem modelnya ini dia langsung merecord apa aja sih kegiatannya, cuman all logs ini sebentar. Ini cuman ini aja ya. Artinya untuk bekal sebentar, kemudian ya, nanti. Iya. Oh, breakout room, iya.
Mohon maaf ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali dari para peserta, dari Bapak Ibu semua. Dan insya Allah kita sebenarnya ini mau masuk ke materi pengelolaan kelas di LMS ya. Jadi tadi materi Kang Gemma sebenarnya hanya menghantarkan bagaimana apa sih dan seperti apa sih learning management system itu. Dan banyak pertanyaan yang sudah mengacu kepada materi kedua. Nah, baik, terima kasih banyak Kang Gemma. Mungkin materi pada sesi pertama ini kita akhiri terlebih dahulu. Jadi kita akan berlanjut ke materi berikutnya dan Kang Gemma pun masih bisa bergabung bersama tim fasilitator. Nah, di sini ada materi berikutnya terkait dengan pengelolaan kelas ya, pengelolaan kelas melalui LMS. Jadi tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya nanti cocok banget nanti ditanyakan untuk materi yang ini, materi yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut yang akan menyampaikan di materi pengelolaan kelas ini yang biasa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di grup WhatsApp. Ini sudah hadir Kang Ferry Febriansa. Kang Ferry ini cukup pengalaman dalam mengelola kelas yang sedang Kementerian Kesehatan. Ya, silakan Kang Ferry untuk memberikan membersamai materi pada para peserta siang hari ini. Silakan Kang Ferry. Baik, terima kasih Kang TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, mungkin nanti saya akan lebih banyak diskusi dengan Bapak Ibu semua terkait pengelolaan kelas dan bahan ajar. Tapi sebagai vibrasi positif yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu adalah dalam belajar CLC ini hanya ada 2 kategori dalam belajar CLC ini Bapak Ibu. Pertama gampang, yang kedua gampang banget. Cuma itu Bapak Ibu. Karena kalau sudah bisa, pasti cuma gitu aja ya. Saya yakin seperti itu. Jadi saat ini kategorinya hanya 2 Bapak Ibu, gampang atau gampang banget. Terkait tadi pengelolaan kelas, peran tutor, admin, Bapak Ibu tutor di sini tidak usah khawatir, karena pada prinsipnya kami akan selalu mendampingi Bapak Ibu semua. Tapi kami menyampaikan beberapa peran yang seideal mungkin bagaimana CLC itu berjalan gitu. Karena kami juga paham kan beberapa tutor belum familiar menggunakan CLC, makanya kami hantarkan dulu, nanti pelan-pelan akan kita dampingi sampai mereka itu mampu berjalan sendiri gitu, sesuai dengan perannya. Baik, saya menyampaikan dulu ada PPT ya Bapak Ibu, mohon izin. Sebentar saja, mungkin nanti setelah itu kita bisa diskusi. Ya, ini belum muncul ya? Belum muncul ya? Dah. Ini ya. Ini PPT yang coba saya buat Bapak Ibu, simple saja karena nanti saya niatnya akan lebih banyak diskusi dengan Bapak Ibu. Pertama saya akan menyampaikan feedback terkait penugasan, kuis dan materi. Saya lihat di beberapa kelas pelatihan Bapak Ibu tutor sudah sangat mantap, sudah sangat handal sekali bagaimana melampirkan beberapa penugasan. Bahkan juga ada yang beberapa mungkin kuis ya, ada beberapa soal kuis, nanti mungkin di sini akan kita bahas lagi lebih dalam. Nah, terkait materi, mungkin di sini akan perlu lebih pendalaman lebih dalam karena settingannya itu akan lebih lebih mudah gitu. Tidak seperti penugasan atau kuis, nanti akan saya sampaikan paparan-paparannya seperti apa. Karena kalau sudah paham betul Bapak Ibu nanti akan melihat hanya seperti itu, tapi karena mungkin ini hanyalah hal baru, jadi masih gagap dalam mengoperasikan CLC ini. Terkait penugasan Bapak Ibu, pertama saya lihat penugasan di Bapak Ibu itu masih menampilkan di luar gitu, tidak di dalam format penugasannya. Dalam arti tinggal kerapihannya saja. Kalau soal substansi saya masih kurang paham terkait pelatihan-pelatihan. Tapi kalau soal formatnya sendiri, tinggal kerapihannya saja Bapak Ibu, dan bisa menggunakan kaedah-kaedah yang disampaikan oleh Pak Cecep. Bagaimana penugasan itu tidak seperti textbook yang dipindahkan ke dalam format CLC, tapi peserta diajak berbicara. Apakah Anda sudah mengerjakan ini? Bagaimana dengan materi sebelumnya? Jika Anda sudah, maka Anda dapat mengerjakan penugasan berikut ini. Hal-hal seperti itu yang saya lihat juga di beberapa sudah ada, dan sudah baik, tapi mungkin yang beberapa yang belum seperti kaedah yang disampaikan oleh Pak Cecep mungkin nanti bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti akan kita coba lihat lagi besok. Terkait kuis, ini juga sebenarnya Bapak Ibu, pertama penerapan kuis itu
ada beberapa cara. Jadi dalam mengoperasikan CLC ini ada beberapa cara dalam bagaimana misalkan bagaimana membuat penugasan, bagaimana membuat kuis, semua itu ada beberapa cara alternatifnya. Di dalam kuis pun seperti itu. Ada alternatif Bapak Ibu mengetik sendiri satu persatu soalnya. Ada jika Bapak Ibu sudah memiliki bank soal, itu tinggal di-upload saja, nanti akan soalnya akan muncul sendiri. Ada beberapa alternatif. Nah, untuk materi, di sini ada format seperti pertama melampirkan materinya itu sendiri, dan seperti kemarin materinya Pak Cecep, jika bisa materinya itu ditransformasikan ke dalam format LJJ. Bagaimana begitu masuk itu, apakah misal peserta diajak berdiskusi dulu. Sebelum Anda mempelajari ini, bagaimana tanggapan Anda terhadap misalkan penyakit HIV, digambarkan persepsinya dia. Baru setelah itu mungkin ada materinya. Setelah materi kemudian diajak bicara lagi. Setelah Anda mempelajari materi tersebut, bagaimana sekarang persepsi Anda terhadap penyakit HIV. Jadi bukan materi yang PPT dikopikan seperti itu, kemudian juga atau video juga seperti itu, tapi ada semacam pengantar peserta itu melihat itu nyaman dan runut gitu membacanya. Dan di sistem di CLC itu kami memfasilitasi dapat seperti itu. Kang Ferry, tapi kan saya masih belajar, belum bisa. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kami tim admin prinsipnya akan membantu. Tapi ke depan seperti saya bilang tadi, sebagai bayi yang baru belajar, nanti jika sudah Bapak Ibu lancar, berdiri sendiri, menjadi tutor yang handal, pelan-pelan juga kami akan lepas. Karena fungsinya tadi adalah fungsi di kelas, bagaimana dia mengelola kelas yang kotak-kotak itu ya. Tutor nggak usah tahu bagaimana dia menyiapkan kelas tersebut, ada berapa kotaknya, kemudian bagaimana root dari masing-masing itu lari kemana, course-nya seperti apa, penyiapan fungsi tugas materinya seperti apa, nggak usah khawatir, itu menjadi tugas kami dari tim admin. Tugas dari tutor fokus kepada materinya, buat materinya semenarik mungkin, buat kuisnya itu bisa dipahami secara mudah, buat materinya itu disampaikan secara nyaman. Jika pakai video, silahkan. Kang Ferry, saya masih belum bisa nguploadnya, akan kami bantu. Tapi setidaknya Bapak Ibu paham gitu. Jadi kalaupun ada updatean materi terkait video yang akan dilampirkan, seperti pertanyaan tadi, sangat dipersilahkan dan Bapak Ibu sudah paham, oh seperti ini aja caranya gitu. Tapi kami juga dari tim admin akan membantu, mendampingi Bapak Ibu ke depan dalam mengelola kelas-kelas tersebut. Kemudian, nah ini terkait pengelolaan peserta, mungkin ini akan saya bahas lebih dalam lagi besok terkait fitur penilaian. Bagaimana sih kalau ada peserta sudah ngasih penilaian, sudah mengerjakan penugasan, saya menilainya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana saya melihat si siswa ini, ada di kelas saya misalkan ada 1 sampai 100 orang, keaktifannya berapa orang yang sudah masuk sih, berapa orang yang sudah mengerjakan tugas, berapa orang yang sudah mengerjakan kuis, nanti akan lihat Bapak Ibu. Karena dengan sistem ini harusnya memudahkan Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, jumlah peserta tidak lagi akan menjadi masalah. Kendala ruang dan waktu, bahkan kendala geografis, peserta di mana pun akan belajar dengan sangat mudah. Tinggal bagaimana kita, tim admin dan tutor bekerja sama, berkolaborasi, menyiapkan materi, menyiapkan video, menyiapkan kuis dan selainnya semaksimal mungkin. Kemudian di forum diskusi juga, fitur yang terbaru kita sekarang ada seperti Zoom Bapak Ibu, namanya Big Blue Button. Itu adalah forum yang sifatnya sinkronus maya. Jadi seperti saat ini kita lakukan sekarang, tapi nama aplikasinya Big Blue Button, kita sudah tambahkan di CLC kita, seperti Zoom. Ada juga yang forum diskusi sifatnya asinkronus maya. Jadi peserta itu, misalkan Bapak Ibu membuat sebuah forum diskusi secara tekstual, misalkan bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap acara ILC, Bapak Ibu buat hari ini, tinggalkan, nanti peserta begitu login siang atau sore, dia melihat, misalkan, oh menurut saya karena IL seperti ini, menurut saya narasumberis, nah itu nanti mungkin tutor keesokan harinya melihat diskusi tersebut dan dapat menfeedbackkan hasil diskusinya. Nah, ini contoh dari Big Blue Button yang kita punya Bapak Ibu ya. Sebagai gambaran, kita juga sudah melaksanakan ini ke hari Jumat kemarin. Jadi, istilahnya aplikasi ini dapat bekerja dengan baik. Itu mungkin pengantar singkat dari saya terkait tadi pengelolaan kelas dan bahan ajar. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya akan coba jawab semampu pengetahuan saya terkait CLC. Baik, terima kasih Kang Ferry.
singkat dan cukup menjawab. Namun tadi ada beberapa pertanyaan yang kontekstual dengan yang Kang Ferry sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu ada satu fasilitator juga, Kang Riki. Mungkin Kang Riki bisa membantu memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin boleh dikupas oleh Kang Riki untuk disampaikan pada para penanya tadi yang ada di chat tadi. Silakan Kang Riki. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bebe. Jadi sebenarnya pertanyaan yang dari chat tadi sudah saya jawab dalam chat juga sebenarnya. Nah, ini di sini ada pertanyaan yang terbaru nih. Tadi mana ya? Tugas kami sebagai tutor kan menyampaikan. Nah, apakah paparan kesiapan harus di bawah 2 mega atau boleh lebih? Nah, jadi untuk pertanyaan Bu Lina nih, tugas kami sebagai tutor kan menyiapkan materi. Nah, apakah paparan yang kami siapkan harus di bawah 2 mega atau boleh lebih? Karena yang biasa di-upload kan hanya 2 mega, sedangkan untuk satu TPK materi membutuhkan materi lebih dari 2 mega. Bagaimana solusinya? Nah, disinilah nanti peran admin, nanti Ibu Lina punya admin sendiri. Nah, adminnya itu yang akan men-setting apakah ukuran file tersebut yang akan diupload itu 2 mega atau lebih. Nanti silakan saja Bu Lina nanti berkomunikasi dengan adminnya untuk merubah settingan penguploadannya. Itu penguploadan bisa lebih dari 2 mega sebenarnya. Cuma kita defaultnya kita kasih 2 mega saja. Terus boleh Kang Ferry? Coba nggak beres. Baik. Sudah. Pertanyaannya sudah ini yang belum saya jawab. Betul. Saya tambahkan ya Bapak Ibu, mohon izin Bu Lina, Kang Riki, terkait ukuran terkait PPT, ukuran video. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Kang Gema, oleh Kang Riki, kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu menyimpan PPT-nya tersebut tidak di CLC, tapi menggunakan YouTube, bisa menggunakan SlideShare, Prezi, dan segala macamnya. Kenapa? Jika saya analogikan, CLC ini adalah sebuah rumah Bapak Ibu. Dia punya ukuran yang terbatas seperti disampaikan oleh Kepala Balai kami. Ukuran video itu biasanya besar, ukuran PPT juga biasanya besar. Makanya siasat dari kami adalah menggunakan server yang sudah ada dan gratis seperti YouTube, SlideShare, dan segala macamnya. Jadi yang akan dikopikan kepada CLC adalah atau ditautkan adalah linknya saja, dan itu tidak memakan materi yang cukup besar. Misalkan seperti ini, jika ada video ukurannya 1 giga, kita simpan saja di YouTube Bapak Ibu. Nanti link atau nanti mungkin dari admin atau sebentar kita bisa simulasi caranya. Linknya itu yang akan kita masukkan ke dalam CLC kita, karena ibaratnya rumah kita tadi, saya analogikan rumah kita CLC ini terbatas ukurannya. Tidak mungkin menampung semua. Satu pelatihan mungkin berapa giga video. Nah, makanya kita gunakan database gratisan dan handal seperti YouTube, Prezi, SlideShare, dan segala macamnya. Jadi, ukuran tadi adalah ukuran yang sebenarnya bisa kita siasati. Bapak Ibu tidak usah khawatir soal PPT, Bapak Ibu buat sebaik mungkin. Sehebat mungkin. Nanti servernya digunakan di yang lain tadi. Silakan Kang Tebe. Terima kasih Kang Ferry. Kayaknya banyak pertanyaan yang satu konteks ya. Mungkin tadi Kang Ferry juga sudah akan menyampaikan. Dan kita mungkin boleh ditutorialkan bagaimana tadi ya proses mengupload baik itu PPT di share slide ataupun slide share ataupun video dari aja. YouTube, Ya. mengembed dari YouTube. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang masih bingung. Apakah video ini langsung di-upload di CLC atau PPT langsung di-upload di CLC atau melalui aplikasi lain ataupun YouTube ataupun SlideShare gitu ya. Jadi bagaimana nanti menglinkkan, embedkan ke dalam CLC ini. Silakan Kang Ferry untuk membantu tutorialnya biar lebih jelas daripada materi ini. Silakan Kang Ferry. Turun Kang TB, saya coba simulasikan bagaimana kita mengupload video ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen. Nah ini saya sudah masuk ya tampilannya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke kelas digital.
Misalkan saya masuk di kelas saya yang sekarang sedang saya kelola di workshop LJJ di pengelolaan kelas. Nah, mungkin saya sampaikan di materi pembelajaran. Nah, ini di materi. Nah, format seperti ini juga yang disampaikan oleh Pak Cecep mungkin akan lebih baik Bapak Ibu bisa mungkin nanti ditanyakan kepada Pak Cecep ya, saya juga masih belajar terkait ini. Nah, ini bagaimana kita mengupload video. Ini saya siapkan dulu ya Bapak Ibu, ibaratnya nanti rumahnya seperti apa. Nah, pertama yang kita lakukan adalah jika Bapak Ibu sudah memiliki videonya di YouTube dan sesuai dengan pembelajaran itu akan sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal memasukkan misalkan tentang materi HIV, bagaimana proses virus masuk ke dalam tubuh gitu. Jika belum ada mungkin bisa dibuat, tapi jika sudah ada dan di YouTube buatan sendiri bisa dilampirkan ataupun jika punya orang lain dituliskan saja hak cipta di bawahnya. Misalkan saya membuat video tutorial ya di YouTube. Nah, ini videonya juga jika sudah ada di YouTube Bapak Ibu tidak usah lagi khawatir soal ukuran karena ibaratnya ini sudah di database-nya YouTube gitu ya. Bagaimana Kang memasukkannya ke dalam CLC? Nah, ini gambaran sikannya. Pertama kita klik bagikan. Oh, aturan pertama Bapak Ibu harus login dulu ya. Login. Kalau jika sudah punya akun Gmail, nah secara otomatis biasanya dia punya akun ke YouTube. Jadi pertama pastikan Bapak Ibu sudah login. Di sini akan muncul, mungkin kalau di sini namanya siapa misalkan, nanti akan muncul ya. Jadi pastikan pertama dulu Bapak Ibu sudah login. Ini kita bagikan. Nah, ini ada sematkan Bapak Ibu ya. Kita klik sematkan. Nah, ini ada coding-coding seperti ini Bapak Ibu. Mungkin terlihatnya pusing, tapi kalau sudah paham, cuma gitu aja ya. Kita copy Bapak Ibu ya. Link yang tadi yang sematkan kita copy. Kemudian kita masuk ke pengelolaan kelas. Nah, di pengelolaan kelas yang sudah kita siapkan, bisa diklik yang tanda saya perhatikan seperti ini, show or hide advanced button. Nah, ini. Kemudian klik yang tadi tandanya sama ya, sematkan. Tanda yang tadi di YouTube tuh sama ya, persis seperti ini kan tandanya tadi. Nah, tanda ini kan seperti apa nih? Buka kurung tutup ya. Kemudian kita klik. Nah, di bawah sini kita pastekan Bapak Ibu. Pastekan kemudian tutup. Sudah, video kita sudah masuk dan kita tinggal save. Ini tidak memakan kapasitas yang ada di BPK di CLC kita itu ibaratnya sudah ada di YouTube. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin pertama melakukannya akan kesulitan seperti coding-coding tadi, tapi nanti juga bisa dibantu tim admin. Tapi sebagai gambaran singkat Bapak Ibu jika butuh segera bisa memahami langkah-langkahnya seperti ini ya. Ketika sudah kita save page. Nanti kita lihat di materi kita kembali di materi pembelajaran ya, di materi pengelolaan kelas, di pembelajaran. Nah, kita lihat di materinya. Kita lihat video tutorial yang tadi saya buat. Nah, dia sudah masuk kan? Hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu sebenarnya terlihat rumit, tapi sebenarnya jika sudah paham hanya sekitar mungkin tadi kurang dari 10 detik ya, bagaimana kita mengopikan video-video yang sudah ada. Jadi tadi jika ada videonya mengambil dari yang lain bisa ditambahkan copyright-nya di sini, tapi jika memiliki sendiri mungkin bisa langsung ditautkan saja karena ini terkait dengan hak cipta di Undang-Undang ITE juga mungkin ya. Khawatir kita tersangkut masalah tersebut jika menggunakan video-video kita tidak sampaikan sumbernya. Silakan Kang Tewe. Baik, terima kasih Kang Ferry. Jadi Bapak Ibu untuk pertanyaan baik itu di grup sebelumnya sampai tadi di chat ada pertanyaan bagaimana memasukkan video ke dalam CLC ini. Sebenarnya tadi untuk menghemat kapasitas server
untuk menghemat kapasitas yang ada di CLC-nya, maka Bapak Ibu sebenarnya cukup menguploadnya di YouTube. Nanti linknya tadi yang dipraktekkan oleh Kang Ferry cukup di-copy dan dimasukkan ke dalam CLC-nya, di-embed langsung ke dalam CLC. Jadi di-uploadnya di YouTube. Jadi cukup tadi aja bahasa pemrogramannya tadi yang di-copy ke dalam CLC-nya. Tadi ada pertanyaan juga Kang Ferry, bagaimana sekarang gini, bagaimana memasukkan PPT? Jadi PPT-nya tadi yang tidak dimasukkan ke dalam CLC, bagaimana meng-embed dari slide share. Oke, tadi setelah video, sekarang adalah bagaimana kalau PPT. Baik, saya izin share screen lagi ya. Kita bisa masuk, saat ini saya menggunakannya di slide share ya Bapak Ibu ya, ini yang saya beri tanda biru, slideshare.net. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu di sini login. Jika belum punya juga bisa membuat sign up, tapi dengan menggunakan email yang sudah ada itu akan memudahkan Bapak Ibu. Jadi nggak ribet gitu istilahnya. Kalau sudah punya akunnya, kita login saja. Mana ini? Bentar Bapak Ibu. Ya, sambil Kang Ferry menginikan. Jadi untuk video tadi melalui YouTube di-copy teksnya, bahasa pemrogramannya nanti di-embed ke dalam CLC. Begitupun untuk yang berjenis PowerPoint yang bukan audio bukan bentuk video ya. Jadi meng-embed dari yang sudah Bapak Ibu upload terlebih dahulu di dalam SlideShare ini, slideshare.net ya. Ini Kang Ferry sedang mempraktekkan sekarang bagaimana tadi SlideShare yang dari SlideShare dimasukkan ke dalam CLC. Sudah siap Kang Ferry? Ya, kita coba masuk ya. Nah, kita bisa memasukkan atau mengupload. Syaratnya pertama kita harus punya akun. Di sini saya sudah masuk juga ya atas nama Riki Gunawan nih. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung masuk ke SlideShare bikin akunnya dulu. Mudah kok, tinggal login menggunakan email Bapak Ibu, langsung sudah bisa menggunakan SlideShare ini. Misalkan ini saya sudah masuk ya, tandanya ada orang ini, kemudian ada namanya kita, kemudian kita bisa memasukkan file PPT kita. Misalkan PPT-nya. Jadi bisa PPT, bisa PPT, bisa berbentuk PDF juga ya, Kang Ferry ya? Bisa. Nah, proses uploadingnya juga jadi database-nya yang dipakai adalah database-nya si SlideShare, Bapak Ibu. Ini saya coba di SlideShare. Ini bisa diberikan kata deskripsi, misalkan materi ini mengenai apa gitu. Mengenai LJJ. Kemudian, nah jangan lupa privasinya itu untuk publik Bapak Ibu ya, agar bisa dilihat oleh halayak umum, tidak private, tapi harus publik. Kemudian kategorinya bisa dipilih education, pendidikan. Teksnya ini bisa diisi, bisa nggak, terserah Bapak Ibu. Ini sambil menunggu. Nah ini sudah masuk ya, kita publish. Kita tunggu. Nah, di sini ada share Bapak Ibu seperti tadi YouTube ya, ada share, kita klik. Nah, ada embed di sini Bapak Ibu. Link inilah yang kita copy ke CLC kita. Kita copy, Ctrl+C, kemudian kembali ke CLC kita. Misalkan di sini kita copy ya. Masuk ke materi dulu. Kemarin ada yang sudah ini ya, Kang Ferry. Ya, saya lihat beberapa tutor juga sudah bisa masukkan video dan PPT-nya saya lihat. Udah canggih lah, udah bagus. Jadi artinya
Nah, ini kesalahannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu langsung paste, hasilnya akan seperti ini. Tapi cara yang benar adalah Bapak Ibu harus mengklik yang tadi tanda sematkan tadi. Bahasa codingnya nih, harus diklik. Nah, dia muncul, kita geser ke paling bawah. Ini 8 yang kita enter, kemudian pastikan di situ, kita kembalikan lagi. Nah, PPT kita sudah ada. Tinggal kita save. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, dinyalakan coding HTML yang seperti ini nih. Bahasa programnya. Terlihat rumit, tapi kan sebenarnya tinggal copy paste di CLC kita. Ini PPT-nya sudah muncul, kita bisa klik materi-materinya, kemudian kita ke bawah geser, dan save page. Hanya seperti itu Bapak Ibu, bagaimana memasukkan video dan bagaimana memasukkan PPT dengan sebelumnya disimpan dulu di YouTube ataupun disimpan di SlideShare. Kang Tebe. Oke, menarik sekali Kang Ferry, menarik sekali. Karena memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup kemarin itu banyaknya tentang ini. Jadi ini cukup menjawab bagaimana memasukkan PowerPoint, bagaimana memasukkan teks, bukan teks, PDF ya, PDF, buku PDF yang sudah diformatkan PDF kan, bagaimana memasukkan video ke dalam CLC. Jadi kemarin banyak sekali, tapi tidak apa-apa karena workshop kemarin kan sudah belajar ya bagaimana memasukkan. Sehingga ada pertanyaan, kok susah banget sih masukin video ke dalam CLC, kok susah banget sih masukkan PowerPoint pada CLC. Nah hari ini kita sebenarnya tadi memasukkan videonya ke dalam YouTube, dari YouTube-nya kita copy bahasa pemrogramannya ataupun linknya, baru kita embed ke dalam CLC, termasuk dari PowerPoint ataupun PDF yang ada. Mungkin ada tambahan dari Kang Riki ataupun Kang Ferry, silahkan. Boleh nanya nggak, B? Sebelum ditambahin. Ya Pak, silakan Pak. Ini sekalian dijawab. Pak Ian ya? Pak Ian mau bertanya ya? Ya. Atau Bu Rika, silahkan. Saya tanya ya. Pak Ian dulu. Pak Ian yang sudah nongol. Baik, ini saya nanya ini. Silakan. Bisa dijawab sama Ricky, Ferry, atau gimana? Untuk file yang terinfeksi virus, apakah ada antivirusnya di CLC atau di Moodle? Apa aplikasi yang bisa mencegah virus masuk ke CLC? Itu yang pertama. Yang kedua, apa punya filter untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, potensi pelanggaran hak cipta yang ada di CLC. Jadi kalau misalnya ada yang mengupload gitu, CLC bisa memfilter, oh ini apa namanya, ada pelanggaran hak cipta, jadi bisa ditolak gitu. Baik, sudah ketangkap Pak Ian pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah apakah bisa file-file yang mengandung virus itu bagaimana sortirnya ataupun scan-nya ya. Dan keduanya tadi apakah ada scan juga terkait dengan ataupun verifikasi terkait dengan hak cipta file-file yang dimasukkan dalam CLC. Mungkin itu pertanyaan Kang Ferry ataupun Kang Riki, boleh menjawab, silakan. Baik, saya coba jawab ya Pak Ian ya. Pertama, di dunia digital itu pertama yang kita pakai sekarang adalah platformnya open source Pak. Open source. Jadi biasanya platform-platform seperti ini miskin virus dibandingkan yang berbayar lisensi seperti yang punya Microsoft. Karena ibaratnya kita bisa mengedit, mengelaborasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di situ biasanya para pembuat virus itu akan butuh waktu karena kita ibaratnya ini versi CLC versi kita dan tidak dijual pabrikan. Jadi ibaratnya orang yang akan menanam virus dia akan berpikir apa manfaatnya untuk saya gitu. Kecuali mungkin CLC kita sudah besar, database-nya sudah bagus, kemudian data-data peserta sudah lumayan banyak, para hacker akan memasukkan virus. Seperti itu ya Pak. Tapi pertama karena platformnya open source, dia biasanya sifatnya udah bawaannya sendiri, dia lebih kuat Pak dibandingkan yang lisensi. Karena lisensi itu biasanya dicari-cari Pak. Seperti punya Microsoft, kayak sekarang misalkan kita pakai Microsoft Word atau apa, biasanya dia dicari-cari. Tapi ada juga fitur-fitur security yang kita tanamkan di di CLC kita kok Pak. Mungkin ada beberapa Kang Riki nanam firewall-nya, security plugin-plugin yang kita tanam di admin juga kita verifikasi dulu. Tidak semua plugin kan mungkin saja plugin itu bawaannya virus gitu ya. Tapi untuk materi-materi sifatnya, sependek pengetahuan saya Bapak Ibu, PPT, video, kemudian PDF yang saya tadi kopikan link tadi, hingga saat saya berbicara itu biasanya tidak mengandung virus Bapak Ibu, karena kita sendiri yang menguploadkannya ke YouTube ya.
Jadi tidak mengambil virus, kecuali ada orang yang memang sengaja ingin menyerang. Kemudian pertanyaan kedua, nah terkait hak cipta. Begini Bapak, pengelolaan kelas yang saya pegang sekarang adalah menjadi hak dan kewajibannya tutor tersebut mengelola. Bagaimana dia menuliskan materi, bagaimana dia menuliskan penugasan dan segala macamnya, itu adalah lebih kepada individu tersebut, Pak. Karena ibaratnya Ciloto itu seperti kelas hanya menyediakan kelasnya saja. Bagaimana jika dia mengambil materi hak cipta atau bukan dari dia? Mungkin logika saya berbicara, orang tersebutlah yang akan bermasalah. Misalkan di Ciloto nih Pak, ada kelas, di kelasnya itu dia mungkin mencoret-coret atau seperti apa. Nah, orang itulah yang akan kena, bukan BPPK Cilotonya kan Pak. Jadi dalam sistem juga seperti itu. Di kelas itu sendiri, jika dia menduplikasi milik orang lain tanpa mencantumkan mereknya, mungkin bukannya salah Ciloto, karena Ciloto hanya medianya saja, tapi tutornya sendiri yang mencaplok, mungkin lupa juga menuliskannya, tanpa menuliskan sumbernya gitu Pak. Jadi tidak rentetan karena tutornya mungkin sekarang kita bebas dari mana saja, kemudian dia mengambil materi dari mana saja, kemudian hak ciptanya jika ada bermasalah dengan hukum menjadi masalah Ciloto, karena ibaratnya Ciloto hanya menyediakan medianya saja ya Pak ya, kepada tutor. Jadi di CLC juga dalam penugasan dan dalam mengupload materi bisa disettingkan Pak. Misalkan begitu dia mengupload, apakah Bapak Ibu yang diupload ini adalah pertama melanggar privasi dan benar buatan Bapak Ibu sendiri. Bisa Pak kita tambahkan seperti, jadi artinya menjadi apa ya sebutannya, menjadi kesalahan apa tuh kalau kita SPTJM gitu, kewajibannya dia sendiri gitu. Kalau mungkin saat ini tidak kita tampilkan karena beberapa tutor juga masih beradaptasi menggunakannya bagaimana mengupload materi. Tapi mungkin ke depan ada fitur itu Pak. Jadi begitu dia mengupload materi atau begitu peserta misalkan mengupload penugasan, dia akan dikonfirmasi apakah tugas ini hasil Anda sendiri, apakah Anda tidak ibaratnya melanggar hak cipta, ya atau tidak. Nah, sebagai bukti digitalnya ketika dia yes, itu menjadi tanggung jawab si peserta tadi atau si tutor tadi Pak. Tapi saat ini fitur ini belum kita gunakan karena bagaimana lebih fokus si tutor belajar mengoperasikan CLC ini. Mungkin itu Pak dari saya. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Baik, makasih Kang Ferry, makasih Pak Yayan sudah pertanyaan yang cukup. Ya, silakan Kang Riki, boleh. Jadi untuk yang tadi yang hak cipta itu, memang di CLC kita ada plugin untuk plagiarism ya Pak. Ya, cuma kita belum aktifkan. Nanti peserta kalau itu nggak bisa contek-mencontek. Nanti kalau misalkan saya melakukan mengerjakan sebuah soal gitu ya, penugasan, saya ngambil mencontek dari Kang TB nih. Nah, pas masuk itu akan kelihatan bukan versi saya. Pokoknya ada di situ ada namanya anti plagiarism. Nanti saya akan aktifkan di CLC ini. Dan untuk saat ini memang anti plagiarism belum saya aktifkan gitu Bapak dan Ibu. Itu aja Kang TB. Ya, terima kasih Kang Riki. Ada pertanyaan lagi nih Kang Riki dan Kang Ferry dari Bu Rika. Bagaimana cara menghapus video yang sudah masuk dikarenakan tidak jadi di-share? Cukup menghapus link tadi ya kayaknya ya? Oh ya. Saya coba gambarkan biar tergambar ya Bapak Ibu, mohon izin share screen. Bagaimana cara menghapusnya? Tadi kan kita sudah masuk, oh ternyata videonya bukan itu, salah. Baik, kita coba tampilkan. Saya izin share screen. Nah ini, misalkan tadi videonya salah ya. Kita kembali ke materi kita. Nah ini video-videonya yang kita sudah upload. Bersama juga PPT ini tadi ada kebijakan. Bagaimana kalau salah? Tinggal dihapus saja Bapak Ibu. Kita keluarkan show or hide ini, advanced option-nya, kemudian klik link yang HTML ini, jangan lupa jika ingin menghapusnya. Nah, kita hapus, tinggal kita hapus codingnya seperti ini Bapak Ibu. Ini akan hilang. Dari iframe mulainya. Makanya tadi saya bilang begitu memasukkan sesuatu, kita kasih satu space untuk membedakan tadi video dengan PPT. Ini kan saya kasih satu space di halaman 9, saya kosongkan untuk tahu bahwa ini PPT, ini ada slideshare.net dan selanjutnya kita tinggal hapus. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ya PPT-nya sudah hilang Bapak Ibu. Hanya seperti itu saja. Kurang dari 10 detik. Boleh kan dalam bukan dari bahasa pemrogramannya. Oh, langsung dari sana. Langsung tinggal klik itu backspace. Bapak Ibu, dalam pengoperasian LJJ ini
yang saya sampaikan itu sebenarnya ada beberapa alternatif. Bagaimana cara membuat penugasan, bagaimana mengupload video, ada beberapa alternatif juga. Jadi, misalkan saya mengajarkan secara seperti ini, misalkan, kok seperti itu ya? Karena ada cara cepat, ada cara lambatnya juga, tidak seperti itu. Tapi yang saya biasa gunakan, misalkan agar mudah dipahami, seperti itu misalkan. Tapi ada beberapa cara yang lain bagaimana menghapus video, bagaimana menghapus PPT jika salah. Maksudnya di halaman depannya, Bu. Coba nanti tambah. Boleh Kang Riki? Coba tambah. Untuk menjawabnya ataupun mempraktekannya langsung. Oh. Oke ya. Ini kali ini sedang mempraktekkan tadi pertanyaan dari Bu Rika, bagaimana menghapus PPT ataupun video yang tidak jadi, ataupun mungkin ada referensi lagi yang lain lebih mudah gitu. Nah, ini pertanyaan Bu Rika adalah, pertama pastikan dulu kursornya Bapak Ibu ya. Kursornya ada di mana nih? Mungkin biar kelihatan ya, biar tidak bingung. Dan saya taruh mungkin harus agak di bawah, di sini. Video yang kita hapus, kemudian di backspace. Itu cara menghapus alternatif kedua. Bisa menggunakan backspace, tapi pastikan kursornya ada di mana ya. Seperti ini nih kursornya di sini. Jika ingin menghapus video yang di atas, pastikan juga kursornya di pinggirnya, Bu. Betul. Karena jangan sampai mungkin kursornya di sini, Ibu mau ketik hapus videonya, malah hapus tulisannya jadi. Langsung backspace aja, Bu. Kemudian jangan lupa setelah setiap kita melakukan perubahan di save page. Agar apa yang kita lakukan itu terrekod di sistem. Oh ya, kemudian saya mumpung ingat pertanyaan dari kemarin, bagaimana cara mengubah-ubah yang ini ya, pendahuluan, tujuan pembelajaran. Nah, prinsipnya Bapak Ibu, di kelas ini jika ingin melakukan pengeditan, jangan lupa dinyalakan turn editing on-nya. Jika tidak, itu tidak akan bisa. Jadi pertama kita harus pastikan kita nyalakan dulu turn editing on-nya. Nah, akan muncul nanti perubahannya seperti ini tampilannya. Nah, ini kemudian misalkan saya ingin di sini salah, pendahuluan itu harusnya mungkin di belakang, bisa digeser, diklik dan drag, dipindahkan kemana misalkan. Di halaman ketiga ada selanjutnya gitu ya, dipindahkan, diklik, geser ke bawah. Nah. Oke. Digeser. Udah kan? Oke. Jadi menarik tadi nih Kang Ferry sedang mempraktekkan bagaimana tadi mempindah ya, bisa jadi tinggal diaktifkan turn editnya. Jadi yang sebelah kanan tools ataupun menu-menu yang ada itu diaktifkan. Tadi sudah Kang Ferry contohkan. Dan misalnya Bapak Ibu ini sudah selesai Kang Ferry itu yang barusan. Nah, kemudian jika sudah Bapak Ibu memindahkan, jangan lupa dimatikan lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan akan perubahannya ya. Tadi kan pendahuluan adanya di pertama, dia digeser kedua. Udah cukup Kang TB, paling itu aja. Oke, terima kasih Kang Ferry. Jadi tadi mengaktifkan turn editingnya ya. Jadi kalau sudah selesai dimatikan. Ketika mau mengedit tadi salah kata ataupun salah kalimat ataupun salah huruf, tadi diaktifkan dulu turn editingnya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya nanti kita akan ada materi berikutnya dan besok juga masih Kang Ferry dan Kang Riki, Kang Gema masih membersamai kita untuk masih belajar di workshop tutor ini. Jadi kalau tadi kata Bu Tanti, tapi saya apresiasi sekali nih kepada Bapak Ibu yang sudah dari workshop kemarin sudah berikhtiar bagaimana mengenalkan ataupun berinteraksi langsung di LMS CLC. Apapun ada kebingungannya itu wajar karena memang kita lagi belajar. Bahkan ini saya kira sudah langkah lebih dari 0, lebih dari 30%, lebih dari 50% ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti langsung beraktivitas dalam pelatihan LJJ-nya, Bapak Ibu setidaknya sudah ada kapasitas 50% ya, terkait dengan bagaimana apa itu LMS, bagaimana mengelola tidak mulai dari nol. Karena biasanya LJJ ketika dikembangkan para fasilitator itu biasanya mulai dari nol, sehingga cukup lama dalam membangun ataupun mengembangkan latihan jarak jauh yang diselenggarakan. Oke, terima kasih Kang Ferry, Kang Riki, Kang Gema. Insya Allah kita akan break dulu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan nanti jam 1 dengan materi pengembangan bahan ajar digital oleh Pak Cecep Kustandi dari UNJ.
Baik Bapak Ibu, kita break dulu, rehat dulu sejenak. Nanti kita jam 1 kita akan kembali lagi ke kelas ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang TB, terima kasih semuanya. Waktu sholat. Ya, silahkan Bapak Ibu istirahat dulu. Gus Dur istirahat dulu, ngopi dulu Pak Gus Dur. Wes, mantap. Mantap Pak Gus Dur. Aku bagi ya nih. Sampai jumpa lagi. Sendiri aja nih. Azan, mohon izin pamit. Kita sholat zuhur dulu. Nanti kita akan bertemu lagi jam 1 ya. Ya insya Allah. Ini Kang Rubas nih. Lift dulu ya. Selamat makan siang.